Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setioko dari kelas HKE dengan NIM 101200162. Saya akan menjelaskan mengenai mind map sosiologi hukum. Yang pertama, pemahaman dasar tentang sosiologi hukum, yang di dalamnya terdapat 4 subbab, yaitu definisi sosiologi hukum, manfaat dan kegunaan mempelajari sosiologi hukum, objek sosiologi hukum, dan ruang lingkup sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan salah satu domain dari ilmu sosial yang menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan sosiologi. Ada hal yang bisa kita simpulkan bersama sebagai ranah untuk kedua disiplin tersebut, yaitu masyarakat, lembaga, dan interaksi. Yang kedua, sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Di dalamnya terdapat 2 subbab, yaitu latar belakang lahirnya sosiologi hukum dan awal perkembangan sosiologi hukum di Indonesia. Seperti halnya di negara-negara lain, munculnya sosiologi hukum di Indonesia masih tergolong cukup baru. Ilmu hukum di Indonesia datang dan diusahakan melalui kolonialisasi Belanda atas negeri ini. Yang ketiga, pendekatan dan aliran yang ada dalam sosiologi hukum. Di dalamnya terdapat 3 subbab, yaitu pendekatan hukum sebagai nilai, pendekatan hukum sebagai institusi, dan aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Aliran sosiologi hukum melihat hukum sebaliknya, bahwa hukum tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Keduanya adalah saling menguatkan ketika proses pembuatan maupun ketika diberlakukan. Aliran-aliran tersebut adalah mazhab formalitas, mazhab sejarah dan kebudayaan, dan aliran utilitarianisme. Yang keempat, paradigma dalam sosiologi hukum. Di dalamnya terdapat 6 subbab, yaitu pendefinisian paradigma, paradigma Aristotelian, paradigma Galilean, sejarah dan perkembangan paradigma hukum, alam pemikiran Eropa Barat, dan alam pemikiran Amerika Serikat. Paradigma dalam kajian sosiologi hukum adalah unit yang paling luas dari konsensus dalam suatu ilmu dan bermanfaat untuk membedakan antara suatu komunitas keilmuan atau subkomunitas keilmuan satu dengan lainnya. Terdapat 2 paradigma, yaitu paradigma Aristotelian dan paradigma Galilean. Yang kelima, teori-teori sosiologi hukum, yang di dalamnya terdapat 6 subbab, yaitu pendefinisian teori, kajian strukturalisme, kajian fungsional struktural, teori perkembangan 3 tahap dari Auguste Comte, pemetaan tokoh dan teori dalam kajian strukturalisme, dan pemetaan tokoh dan teori dalam kajian fungsional struktural. Teori adalah gambaran atau hasil penggambaran secara reflektif fenomena yang dijumpai dalam alam pengalaman indrawi manusia, dibangun dengan bahan-bahan pembangun yang sebagaimana kita ketahui, yang biasa disebut dengan konsep. Terdapat 2 teori, yaitu teori strukturalisme dan teori fungsional struktural. Yang keenam, hukum dan solidaritas sosial. Di dalamnya terdapat 6 subbab, yaitu pendefinisian solidaritas sosial dalam perspektif sosiologi dan hukum, faktor pendukung dan perusak solidaritas sosial, solidaritas mekanis, solidaritas organis, dan peranan hukum sebagai perekat solidaritas. Menurut Emil Durkheim, solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Yang ketujuh, yaitu hukum dan perubahan sosial. Di dalamnya terdapat 3 subbab, yaitu definisi dan konsep perubahan sosial, realitas perubahan sosial di Indonesia, hukum dan perannya dalam perubahan sosial. Perubahan sosial di sini adalah suatu produk dengan berbagai faktor dan dalam banyak hal hubungan antar faktor-faktor tersebut. Dan yang terakhir adalah perencanaan penelitian sosiologi hukum. Terdapat 1 subbab, yaitu metode penelitian kualitatif, yaitu salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.